Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dalam kajian agama, ulama kita membagi 3 poin pokok. Ini penting saya sampaikan karena ranah kajian agama itu pokoknya sebenarnya kita harus memang pisahkan. Yang pertama ada kajian Islam, yang kedua ada kajian iman, yang ketiga ada kajian ihsan. Kajian Islam itu berbicara tentang masalah hukum-hukum agama. Ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya dari situ lahir Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Tingkatan yang kedua adalah kajian iman. Ulamanya disebut murabbi. Pembahasannya adalah teologi atau tauhid. Mazhabnya dari situ lahir Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni, Syiah. Kemudian yang ketiga kajian ihsan. Ulamanya tidak disebut fuqaha dan juga tidak disebut murabbi, tapi disebut mursyid. Kajiannya adalah tasawuf, adab. Mazhabnya dari situlah lahir Qadiriyah, lahir Khalwatiyah, ada Sammam, ada Yusufiyah, ada Saktari, ada Ahlaki, dan lain-lain. Jadi agama ini kalau digabungkan ketiga-tiganya itu jadi rancu. Dari sinilah sehingga kadang kita bingung melihat ada beberapa kajian penceramah yang kemudian menggabungkan ketiga hal ini. Kalau digabungkan kemudian mengambil contoh sembarang itu masalah. Saya kasih contoh, kajian tasawuf itu tidak boleh turun ke fikih. Kajian fikih itu boleh naik ke tasawuf, tapi harus pendekatannya beda. Kajian tauhid itu tidak boleh turun ke fikih, karena jadi masalah. Makanya ketika ada hadis mengatakan umatku akan terbagi 73 golongan dan hanya satu yang selamat, itu bukan kajian fikih, Pak, itu kajian tauhid. Makanya Syiah terbagi 12, ada Mu'tazilah juga terbagi. Itu yang 73 itu bukan golongan fikih, tapi itu golongan tauhid. Nah, makanya kita pakai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang banyak membenturkan orang. Kalau ini fikihnya begini, padahal cuma beda tata cara takbir, dia bilang ini lain golongan lagi. Wah, itu tidak bisa. Itu fikih. Nah, ini nih. Makanya fikih itu pasti berbeda pendapat. Karena Allah yang mengatakan walizalika halakahum. Demikianlah aku ciptakan engkau tidak satu paham. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, seandainya aku ingin membuat hambaku satu paham, aku bisa. Satu aliran itu bisa, tapi Allah mengatakan aku tidak menginginkan itu. Makanya kita diciptakan dalam pandangan Islam ini, dalam hukum-hukum agama itu berbeda. Makanya Imam Syafi'i dengan Imam Malik itu berbeda dalam penetapan kaidah-kaidah agama. Kadang berbeda pendapat, padahal masing-masing pegang hadis, Pak. Saya kasih contoh. Imam Syafi'i mengatakan kalau menyentuh kemaluan tanpa pelapis itu batal wudu. Imam Malik mengatakan tidak. Alasannya apa? Itu masing-masing ada hadis. Jadi Imam Malik itu pakai alasan kalau menyentuh dengan syahwat ya batal. Kalau tidak ada syahwat tidak batal. Nah begitu. Kenapa berbeda? Masing-masing kan ada hadisnya. Dalam mustalahal hadis itu ada orang tua Arab Badui. Arab Badui itu sebenarnya Arab gunung. Jadi datang ke Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kalau saya sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian saya ingin sholat, apakah saya harus berwudu kembali? Rasulullah mengatakan tidak usah, karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuhmu yang lain. Jadi kau sentuh kemaluanmu sama dengan menyentuh telinga. Kan begitu. Itu kan semua anggota tubuhmu.
Tapi 29 hari, tidak cukup 1 bulan. Ada mengatakan 28 hari setelah orang tua ini bertanya, ada 3 anak muda mendatangi Rasulullah. Kemudian bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apakah ketika saya selesai berwudu, kemudian saya menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian saya mau sholat, apakah saya harus berwudu kembali? Rasulullah mengatakan, berwudulah kalian semua. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda. Kedua hadis ini dipakailah 3 kaidah. Ada kaidah namanya nasi mansuk, ada kaidah yang dikatakan metode al-jam'u. Ada metode al-jam'u ini kan sebenarnya adalah menggabungkan 2 hadis yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada namanya metode tarjih. Ini yang biasa dipakai Muhammadiyah. Yang menyebabkan berbeda itu karena metode ini. Ketika Imam Syafi'i mengatakan ini karena orang tua yang bertanya, orang dari gunung tidak ada saksinya. Tapi yang kedua hadisnya itu 3 anak muda dan itu ingatannya kuat. Kalau orang tua itu kan 2 penyakitnya, Pak. Pendengaran tidak beres, itu ingatan juga agak lemah, kemudian tidak ada saksinya. Makanya dia anggap hadis ini, dia tahu hadisnya tapi dia tidak pakai karena dia mengatakan ada hadis yang lebih kuat. Itulah namanya mentarjih. Kemudian alasan kedua itu nasi mansuk. Nasi mansuk itu kalau undang-undang di amandemen. Jadi pendapat yang dulu dengan pendapat terbaru. Sehingga dia mengatakan dulu Nabi mengatakan tidak apa-apa, tapi berselang 29 hari kemudian Nabi mengatakan berwudu kalian semua, berarti hadis yang pertama itu sudah otomatis tidak berlaku. Yang berlaku hadis kedua. Itu yang disebut dengan metode nasi mansuk. Kalau dalam undang-undang disebut amandemen. Tapi Imam Malik berpandangan beda. Kenapa? Imam Malik mengatakan begini. Yang pertama bertanya itu orang tua, yang kedua bertanya anak muda. Berarti kalau orang tua yang pegang kemaluannya itu tidak masalah, karena mungkin tidak ada syahwat, mungkin gatal gitu nagaru nih. Tapi kalau anak muda itu pasti ada syahwat, makanya disuruh berwudu. Jadi yang membatalkan bukan menyentuhnya, tapi syahwatnya. Ini sudah beda, Pak, padahal masing-masing hadis dia pegang. Ini fikih begitu. Yang belum lagi yang ekstrim, ada lagi yang ekstrim, Pak, seperti sumbangan. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal semua sepakat. Fikih ulama dulu itu mengatakan sumbangan dari uang haram itu tidak boleh diterima. Ini. Kalau ada pemain judi bersedekah, wah itu parah itu. Panitia masjid harus tolak. Itu kalau ini yang 4 mazhab ini tidak boleh. Pas sabu-sabu mah sedekah, wah itu. Tapi biasa juga yang pemain judi itu Pak lebih banyak sedekahnya daripada yang bukan. Ini jadi masalah. Bagaimana dengan uang korupsi yang kemudian disedekahkan di masjid? Panitia harus terima atau tidak? Kalau ulama 4 mazhab ini mengatakan tidak boleh, karena jelas-jelas sudah haram. Ketika kau menerima berarti kau masuk dalam lingkaran itu. Yang pertama sekongkol. Orang sekongkol itu dapat hukuman, dipepek kepalanya nanti. Itu makanya panitianya hati-hati. Yang kedua, kau tidak menolak yang haram. Itu masalah juga itu. Yang ketiga, kau mengotori tempat suci. Itu gara-gara kamu. Kayaknya pemimpin itu setiap kepemimpinan diminta pertanggungjawabannya. Yang keempat, ini yang parah. Tidak berkah ibadahnya orang gara-gara engkau memasukkan uang haram di dalamnya. Ini kan 4. Tapi ada tapi. Profesor Dr. Syekh Yusuf Qaradawi dalam fikih kontemporer dia mengatakan kalau ada pemain judi bersedekah, terima sedekahnya. Kalau kau tidak terima, kau bisa berdosa. Terbalik, Pak. Tadi kalau diterima berdosa, kalau ini tidak kau terima bisa berdosa. Alasannya kenapa? Kalau pemain judi bersedekah, kau ambil sedekahnya, kau selamatkan dia. Karena pasti uangnya tidak dia pakai lagi main judi. Itu kan alasannya. Coba. Jadi kalau uangnya kau tidak ambil, dia pakai main perempuan, dia pakai minum, dia pakai main judi, wah itu parah lagi tuh. Jadi dia berdosa gara-gara kamu.
Kalau kau sudah ambilkan dia tidak pakai nih. Betul kan ada mungkin abotora kumualaidina. Nah, makanya ambil. Tapi jangan dicampur dengan uang halal. Pisahkan, bikinkan kotak baru ditulis sumbangan apa botoi. Kira-kira begitu. Itu ya, itu begitu. Jadi sedekahnya lah itu. Itu dipisahkan dan itu tidak boleh dipakai ke dalam masjid. Di mana dipakai? Kalau bangun WC pakai di situ. Itu di tempat-tempat kotor itu silahkan pakai di situ. Bangun menara pakai di situ. Bangun pagar pakai di situ. Jangan masukkan ke dalam tempat sholat, karena yang di luar itu bukan sholat, tempat sholat itu hanya pelengkap saja itu. Ya, dia tidak mempengaruhi di dalam. Ini kalau Syekh Yusuf Qaradawi. Tapi ada ulama kita, karena dia mengatakan, wah kalau kau terima tetap ditanya. Kalau mau aman, bikin kotak amal besar, simpan di dekat pintu masjid. Nah, nanti kalau cukup 1 bulan, ke situ saja. Kalau mau sedekah di situ saja dikasih masuk, tidak usah kasih panitia. Nah, nanti cukup 1 bulan, ambil uang itu, ya pakai nih. Pokoknya uangnya pemain judi, uangnya apa, kalau ada semua di situ. Nanti kalau ditanya sama malaikat, dari mana nih, ke situ. Saya tidak tahu, cuma ambil di celengan. Nah, itu panitia aman itu. Kayaknya Imam Al-Jazuli pakai itu. Jadi makanya sekarang kan masjid-masjid itu sudah pengelolaannya modern. Ada pakai barcode dalam sumbangannya, ada pakai nomor rekeningnya. Kan dia tidak tahu. Nah, itu lebih amannya begitu. Makanya ulama ini kan ekstrim sekali dalam fikih. Lain-lain kalau ulama kita. Saya pernah tidak sepakat dengan pendapatnya Imam Malik, tapi lama-lama sepakat juga. Itu karena Imam Malik itu kan mengatakan begini. Kalau orang makan dan minum secara sengaja di siang hari di bulan Ramadan, itu harus mengganti puasanya 60 hari. Bukan berhubungan, Pak. Makan minum. Ini coba. Ini jadi kalau Imam Syafi'i, Abu Hanifah, kalau makan minum ya gantinya cuma 1 hari. Kalau berhubungan badan gantinya 60 hari di siang hari. Kalau Imam Malik pokoknya berhubungan makan minum sama-sama 60 hari gantinya. Alasannya kenapa? Dia bilang nanti ada yang mengakali agama. Kalau pengantin baru 2 hari sebelum masuk Ramadan dia menikah. Nanti kalau mau berhubungan kan dia bilang kalau kita berhubungan di siang hari diganti 60 hari. Dia makan minum dulu baru berhubungan. Kan tinggal 1 yang diganti. Nah, begitu, Pak. Jadi kalau hubungannya menyebabkan puasanya batal, maka dia akan mengganti 60 hari. Tapi kalau dia minum dulu baru berhubungan, kan sudah batal puasanya. Coba, itu Imam Malik, Pak. Dia sudah pikirkan sejauh itu. Kemudian dia mengatakan begini, saya tidak ingin orang mengakali agama. Kan nanti kalau ada orang mengakali agama, kan kalau berhubungan, dia begini, kalau saya kan berhubungan dalam keadaan berpuasa, ya puasanya harus diganti 60 hari. Tapi kalau saya minum dulu, berarti puasa saya sudah batal. Saya berhubungan kan tinggal ganti 1. Gitu. Makanya cara ulama kita itu berpikir dulu dalam mengantisipasi pelanggaran-pelanggaran itu sudah ada. Makanya Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i itu sudah lengkap kaidah-kaidah fikih, sehingga kenapa ulama yang 4 ini yang sangat masyhur di seluruh dunia. Utamanya kita Indonesia, Malaysia itu pakai mazhab Syafi'i. Kenapa? Syafi'i itu hati-hati sekali, Pak. Saya ketika baca fikihnya Syafi'i, saya mengatakan orang ini bukan orang sembarang memang. Tapi memang kecerdasannya Imam Syafi'i belum ada di kita sekarang ini, belum ada Pak temukan. Imam Syafi'i itu kalau membaca, dia buka kitab begini, dia ambil kertas, dia tutup yang di sebelah. Kalau dia baca yang sebelah kanan, dia tutup sebelah kiri. Jadi dia ambil kertas itu dia tutup, atau kain dia tutup itu kitabnya yang kan terbuka begini, sebelah kiri dia tutup. Kalau dia baca sebelah kanan, karena kapan dia baca yang sebelah kanan kemudian menyeberang pandangannya ke sebelah kiri, dia hafal juga ke sebelah kiri. Jadi itu otaknya cuma men-scan. Dia cuma baca 1 kali. Pernah itu dia ulang 2 kali, dia tidak hafal, dia pergi sholat sunat taubat. Karena dia mengatakan dosa apa yang saya lakukan sehingga otakku ini tidak bisa menghafal. Padahal baru baca 2 kali, Pak. Kita baca 40 kali belum hafal.
ini baru mau salahkan Syafi'i. Wah itu saya bilang. Makanya Imam Syafi'i itu ngaji Al-Quran, khatam Quran itu sudah hafal. Jadi 1 tahun itu mentalaki hafalan itu sudah hafal, dan kaidah-kaidah itu dia sudah tahu. Itu cuma 1 tahun Pak. Tapi kita juga sebenarnya bisa, biar tidak masuk anak kita di pondok tahfiz. Yang penting dikasih mengaji anak kita seperti gurunya Imam Syafi'i. Caranya Imam Syafi'i dikasih mengaji, tidak dikasih pindah kalau tidak hafal. Coba kasih mengaji anak kita begitu Pak. Baca di Flamin sampai Humul Muflihun, jangan kasih pindah kalau tidak hafal. Nanti hafal pindah. Jadi pas tamat hafal pun juga Al-Quran. Itu begitu caranya. Jadi biar lama. Nah kita kan sekarang kasih mengaji anak kan beda. Kalau sudah lancar, oh ya lancar Min, pokoknya lewati saja. Oh itu. Kalau dia dulu tidak, jangan pindah kalau kau tidak hafal. Itu kuncinya. Makanya dia pas selesai sampai bacaannya, khatam juga hafalannya. Dan itu tidak ngaji sama satu guru saja. Makanya ulama-ulama kita dulu begitu Pak, kecerdasannya. Tapi Imam Syafi'i memang adalah ulama yang paling lama dikandung. Itu 2 tahun 8 bulan. Menurut yang saya pernah baca bahwa Imam Syafi'i itu dalam kandungan itu bukan 9 bulan 10 hari, tapi 3 tahun. Makanya sudah tumbuh giginya baru lahir. Itu. Dan orang mengatakan memang ulama kita seperti Abu Hanifah itu juga lama Pak, lebih 1 tahun. Ada mengatakan, makanya konsensus di ulama itu mengatakan ketika ada orang yang dikandung lama itu pasti cerdas. Itu. Jadi tapi kita kan kalau dokternya sudah tiba masanya wah langsung operasi ini, tidak boleh dia. Tapi memang kalau membahayakan ya tidak boleh. Dulu itu kan, tapi ada juga alasannya ulama mengatakan bilang, enggak, dulu itu sama saja, cuma karena dulu tidak ada kalender. Nah, itu tidak tahu. Nah, itu alasannya. Nah, kemudian kita kembali. Ini kan kajian fikih. Mengajar fikih itu Pak, Bapak harus berbeda. Makanya takbirnya saja Rasulullah dalam sholat, nanti kita akan bahas perbedaan-perbedaan dalam agama itu. Takbirnya saja Rasulullah mengangkat, kadang ada mengatakan, hadis mengatakan sejajar dengan bahu, ada mengatakan sejajar dengan telinga. Itu masing-masing ada hadisnya. Bahkan bersedekapnya Nabi kadang-kadang dia ke samping ke sini, ada di tengah-tengah, ada sepas di tengah, ada yang di bawah, ada yang lurus. Mana yang benar? Nabi kan mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku salat. Jadi ada sahabat melihat Nabi takbir kemudian bersedekap begini, ada yang ngikuti itu. Pernah juga dilihat Nabi bersedekap begini, itu juga ada yang ngikuti. Pernah juga Nabi takbir kemudian langsung luruskan tangan ketika dia sholat di depan Baitullah, itu juga ada yang ikuti Pak. Makanya orang yang sholat naik begini tangannya itu sudah benar Pak, karena memang ada hadisnya. Yang begini juga benar, yang di tengah juga benar, yang lurus juga benar. Yang salah itu yang pakai semua Allah. Itu salah. Nah, itu jadi masalah. Makanya silakan pilih. Makanya memang Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah engkau sebagaimana engkau melihat aku. Jadi yang melihat Nabi salat ke samping, ada yang mengatakan, "Oh enggak, yang ke samping itu karena dalam kondisi perang Nabi pegang pedangnya sehingga dia ke samping. Yang di atas itu karena salat Nabi di waktu musim dingin, karena kedinginan dia kesini begini." Akan begitu. Itu alasan saja. Kita tidak usah permasalahkan. Yang jelasnya pernah Nabi lakukan. Tidak usah permasalahkan Pak. Kadang kalau kita waktu sudah sholat ada begini, bilang itu lagi yang salah sholatnya, kenapa ke samping lagi kayak orang mulai. Tidak usah, itu ada hadisnya. Kalau Bapak punya kuat membaca, silakan beli satu kitab. Ada sekarang sudah ada terjemahannya. Itu kitab ditulis oleh Profesor Dr. Waqbas Suhaili. Judul kitab fikih itu adalah Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Itu bagus sekali Pak. Jadi ada 3 fikih sebenarnya itu bagus dibaca. Yang pertama Fiqhul Islam wa Adillatuhu, karangannya Bapak Profesor Dr. Waqbas Suhail. Yang kedua Al-Mughni Mamul Qudamah. Kemudian Al-Muhalla Ibnu Al-Hizam. Itu juga bagus. Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu saya hatamkan itu sampai 4 kali. Bolak-balik itu saya baca. Saya takut kalau ada kesalahan dalam memahami. Itu makanya fikih itu Pak. Kalau ada orang mengatakan saya berpendapat Syafi'i mutlak, suruh sholat di depan saya baru saya lihat. Kalau dia bilang Syafi'i mutlak, itu orang banyak mencampur Pak di dalam sholat. Syafi'i kan mengangkat tangan begini. Makanya itu Anda dekat mengangkat tangan begini, itu sebenarnya sholatnya perempuan.
Karena wanita yang bertanya, bagaimana ketika kami wanita mengangkat tangan dalam takbir? Apakah sama dengan laki-laki? Rasulullah mengatakan tidak. Rapatkan sikumu, angkat kedua tanganmu sejajarkan dengan bahu. Kenapa? Kalau dia lewat ke atas nanti lengannya kelihatan. Itu batal sholatnya karena auratnya terbuka. Makanya disuruh mengangkat tangan itu agak rendah. Perempuan juga apa jadi masalah. Talkum yang dijual Indonesia itu saya sering protes. Makanya bapak ibu, bukan bapak ya, ibu, karena bapak tidak pakai talkum. Itu. Ibu kalau mau beli talkum yang punya penutup dagu. Karena bagaimana? Ini jadi masalah Pak. Ini yang leher. Leher ini kan bukan wajahun. Nah ketika leher ini kelihatan, itu batal sholat. Karena aurat itu, yang bukan aurat wanita itu adalah wajahun. Ini yang mukanya. Makanya yang pakai penutup dagu itu ada karetnya di sini, sehingga tidak kelihatan. Talkum yang modern sekarang Pak itu fatal karena dia terbelah di sini. Kelihatan lehernya. Yang parahnya pakai lagi lubang-lubang di atas. Rambutnya naik kayak antena begini. Itu kan batal sholat. Karena rambut wanita itu aurat. Satu lembar saja kelihatan, itu sudah batal sholat. Laki-laki kan kalau rambut bukan aurat. Makanya laki-laki itu kalau rambutnya kelihatan tidak masalah. Kalau perempuan itu batal sholat Pak. Itu fatal itu. Makanya ketika ada rambut ke depan, ke sini, ke samping, itu tidak boleh. Itu sudah otomatis batal sholatnya. Harus dia ulang. Karena rambutnya wanita adalah aurat. Sehingga syarat sholat itu kan menutup aurat. Kapan dia kelihatan berarti batal. Laki-laki tidak Pak. Makanya kita cuma laki-laki. Syafi'i mengatakan 3 lembar rambut menutupi jidatmu ketika sujud, itu makruh sujudmu. Termasuk pakai masker. Kalau Syafi'i itu makruh. Wanita yang pakai nikab, pakai cadar, itu juga makruh. Makanya orang yang tawaf itu tidak diperbolehkan menggunakan nikab. Kenapa? Karena tawaf itu sholat sunat tahiyatul masjid. Kan begitu. Sama dengan orang wukuf di Arafah, makanya nikab itu disuruh buka. Karena memang wajahnya perempuan bukan aurat. Ini harus tahu hukum dulu. Mentang-mentang karena belajar agama langsung mengatakan nikab itu wajib, harus ditutup. Kalau kelihatan berdosa, masuk neraka. Itu masalah Pak. Ini saya harus luruskan. Seandainya mukanya wanita itu adalah aurat dan harus ditutup, maka orang yang wukuf di Arafah harus menutup mukanya. Tapi justru sebaliknya. Ini harus ditahu. Nah, itu makanya kedua telapak tangan wanita itu kan bukan aurat. Kemudian wajah itu bukan aurat. Persoalannya kalau laki-laki Pak, rambutnya saja kalau turun 3 lembar ya makruh, tetap sah. Itulah fungsinya kenapa kita pakai songkok. Dan songkok ini Pak bukan pakaian Islam. Jangan bilang ini songkok pakaian Islam. Oh bukan. Ini songkok, makanya ada tulisannya songkok nasional. Itu yang perkenalkan Soekarno. Harus tahu. Cuma ulama di Jawa itu mengganti namanya kofiah. Sehingga fungsinya dipakai karena cocok. Ada rambut turun, digunakanlah songkok. Cuma ada orang pakai songkok begini. Padahal tujuannya songkok supaya rambut tidak turun sehingga tidak melapisi ketika sujud. Tapi kalau songkoknya turun begini, otomatis sujud di atas songkok. Dan itu menurut Syafi'i, dia pakai kaidah sujud di atas benda yang melekat pada diri kita, sujudnya tidak sah. Makanya songkok dikasih naik. Makanya orang yang gundul Pak, dia tidak pakai songkok. Sebenarnya kan begitu. Karena fungsinya menghalangi rambut supaya tidak turun. Ada juga orang mentah-mentah Pak, baru belajar agama langsung dia bilang, orang yang sholat tidak pakai songkok makruh sholatnya. Waduh, itu hadisnya penjual songkok, bukan hadisnya Nabi. Itu mau kasih lagu saja itu songkok itu. Ini harus ditahu. Kalau sunnah yang dipakai Rasulullah itu imamah. Makanya kalau songkok haji juga itu Pak, belakangan muncul tuh. Ini songkok haji juga itu Pak jadi masalah. Saya tadi kemarin dibuka puasa tadi malam,
Saya mengatakan haji itu Pak, itu hadiah dari Belanda. Haji itu hadiah dari Belanda Pak. Orang Belanda yang kasih gelar haji itu. Coba di Mekah ada gelar haji kah? As-Sudais, imam di Masjidil Haram, tidak pernah dipanggil Haji As-Sudais, tidak pernah. Padahal setiap tahun dia haji. Kita datang ke sana langsung haji. Mestinya kalau sudah haji dipanggil Pak Haji, kalau sudah keluarkan zakat dipanggil juga Pak Zakat. Iya, kalau sudah sholat dipanggil juga Pak Sholat. Nah itu kan begitu. Jadi kalau sudah puasa dipanggil Pak Saum. Nah, itu kan sudah Pak Haji toh. Itu orang Belanda karena dia lihat semua orang Indonesia yang dari Mekah itu pasti melawan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari belajar di Mekah, kembali melawan penjajah. Kiamat Dahlan melawan penjajah. Makanya orang Belanda bilang, ini bahaya kalau dari sana pasti melawan kalau kembali. Untuk mewanti-wanti itu dikasih semua gelar haji yang dari sana. Supaya diketahui, oh ini dari sana, ini dari sana, ini dari sana. Itu untuk menghalangi. Tapi sekarang Pak di Buddhis, itu haji kayak satu gelar itu. Kalau tidak ditulis di undangan, tidak datang. Itu jadi masalah. Apalagi tidak mau duduk di belakang. Kalau ibu haji di depan, itu di dekat kue itu. Kalau tidak haji, ya itu cuci piring. Kalau ibu haji tidak cuci piring, pokoknya semua baris di depan itu ibu haji ada semua di situ. Kalau ibu haji mau cuci piring, oh jangan Bu Haji, jangan Bu Haji, di atas maki kita. Oh siapa yang cuci piring? Ada yang lupa lagi cuci piring. Itu jadi masalah. Karena tapi tidak ada jadi soron, tidak ada. Ini saya harus luruskan ini, jangan tersinggung. Karena kalau tidak ditulis haji itu jadi masalah. Nah makanya mungkin itulah yang menyebabkan banyak haji antri. Naik haji itu sampai kalau di Sidra Pak itu 38 tahun antri hajinya. Untuk umum, kalau Bapak mendaftar hari ini dapat nomor kursi hari ini, itu 30 tahun, 38 tahun yang akan datang baru bisa naik. Itu, ya, makanya antri Pak. Seandainya diseleksi, tidak akan antri. Begitu. Nah ini, tapi jangan tersinggung ya. Makanya saya itu tidak pernah pakai songkok haji dan saya bukan haji. Memang makanya saya tidak pakai songkok haji. Itu saya masih menjaga perasaannya haji Pak. Kadangkala kita Pak itu haji kasihan juga. Dia jual sawahnya, dia jual emasnya, banyak uang yang dia keluarkan baru berangkat kasihan ke tanah suci. Kembali baru pasang songkok haji. Kita yang tidak haji kadang cuma beli 5.000 di pasar. Makanya jaga perasaannya itu Pak Haji. Orang sudah setengah mati itu pergi tanah suci, bayar mahal itu berangkat. Makanya saya itu untuk menjaga itu kan begitu, untuk memuliakan perjuangannya dalam agama. Untuk menunaikan hajinya itu butuh dana besar Pak, butuh perjuangan besar. Apalagi dulu 1 bulan PP, 2 bulan naik kapal air baru bisa sampai. Bahkan ada yang singgah berkebun dulu baru sampai. Sekarang kan cepat sekali. Itu makanya perjuangannya itu pasang songkok haji itu Pak berat. Makanya dulu ada itu istilahnya orang tua, kalau dari tanah suci 40 hari tidak boleh lepas songkok hajinya di kepala. Itu ada dulu itu demi menjaga. Saya itu makanya tidak pakai songkok haji Pak, masih menjaga perasaannya orang-orang yang sudah haji. Kadang-kala kita ini tidak haji, beli songkok haji cuma 5.000, langsung dipanggil Pak Haji padahal tidak pernah berangkat. Ini juga panitia kemarin hari Sabtu haji Muhammad, saya bilang ini juga dari mana ambil lagi haji. ini makanya saya sampaikan. Kemudian kita kembali. Oh ini sudah jam menambah. Saya bahas fikihnya tadi. Jadi fikih ini kan begini. Kemudian ada kajian tauhid. Kajian tauhid itu beda lagi Pak. Itu tingkatannya ke atas. Itu akidah. Dari sinilah ada mengatakan sifat 20. Dari sini semua kajiannya. Allah punya tangan atau tidak, di mana Allah. Ada mengatakan Allah itu ada di atas. Ada mengatakan tidak, Allah itu tidak bertempat, pokoknya tidak boleh dibayangkan. Ada mengatakan Allah itu ada di langit. Oh ini kan yang salah. Seperti ke malam turun ke bumi. Bertanya lagi, kalau dia turun ke bumi berarti di atas sudah kosong. Itu begitu. Makanya di sini berdebat. Makanya akidah tauhid disebut teologi. Itu berdebat juga. Ulamanya disebut murabbi. Naik satu tingkat ulama tasawuf disebut ihsan, kajian ihsan. Itu ulamanya mazhabnya juga banyak Pak. Tapi ini saya kasih tahu, pendapat ulama tasawuf dengan ulama fikih itu kadang berbeda. Ulama fikih mengatakan kalau kau sakit berobat, jangan menganiaya diri.
Karena semua penyakit ada obatnya. Dan berobat itu bukan untuk tidak mau mati, tapi untuk supaya kau bisa sehat dan sempurna menjalankan ibadah. Kalau ulama tasawuf, ini ulama tasawuf, kalau sakit kemudian berobat, itu tanda orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Coba. Jadi kalau bapak sakit makan obat, itu orang kufur nikmat. Ulama sufi itu kalau sakit justru syukur. Ulama fikih kalau sakit itu marah-marah. Apa bedanya? Itu masing-masing hadis. Nabi kan mengatakan setiap penyakit ada obatnya. Berlobatlah supaya engkau bisa sempurna menjalankan ibadah. Itu benar Pak. Tapi ulama tasawuf tidak pakai hadis itu. Dia pakai hadis yang kedua. Rasulullah mengatakan sehari semalam umatku terkena penyakit, itu 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Itu hadis sahih. Dari situlah Hujjatul Islam Imamul Ghazali kalau tidak sakit dalam 1 bulannya, dia menangis, takut kalau Allah melupakan dia. Ketika dia sakit, maka dia sujud syukur bahwa Allah masih menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Coba Pak, adakah orang sorong di sini Pak jamaahnya Masjid Raudah kalau sakit sujud syukur? Kira-kira tidak ada ya. Dia bilang alhamdulillah aku sudah sakit. Pak dia bilang ini orang tidak beres. Tapi makanya ulama tasawuf begitu. Sama dengan ulama tasawuf Pak. Kalau ulama sufi itu dia tidak akan makan di warung kecuali dia bayar dulu baru makan. Kalau dia makan dulu baru bayar, itu jadi masalah Pak. Jadi itu kalau dia mau makan di warung dia bayar dulu, nanti sudah dibayar baru dia makan. Alasannya kenapa? Dia bilang begini. Kalau kau makan dulu baru bayar, tidak ada bedanya kau ambil mangganya tetanggamu, nanti kau sudah makan baru kau minta. Kan tidak ada bedanya. Makanya bayar dulu baru makan. Ini susah Pak ya. Tapi kan di KFC kan begitu. Di KFC itu bayar dulu baru makan. Kita kadang kalau masuk warung nanti tusuk gigi baru tanya berapa Mas. Itu jadi masalah. Ini makanya KFC itu yang pakai Yahudi, yang pakai ajaran yang hakikat tadi ini, orang Indonesia, orang Muslim Indonesia ini yang sembraut. Makanya memang jadi masalah. Tapi kalau fikih kan tidak masalah. Yang penting kan mau dibayar. Tapi kalau ulama tasawuf tidak, itu kan belum halal. Sama dengan kalau ke pesta Pak, saya jarang makan itu kalau pesta pernikahan. Karena kenapa? Kalau pakai fikihnya Syafi'i, itu ada makanan haram di situ. Kenapa? Karena dia itu orang di pesta pernikahan, dia cuma kasih tahu itu penjual bilang, catat saja dulu. Saya tidak tahu kalau di Sorong, kalau di kampung itu dia bilang kasih tahu penjual, catat saja dulu, catat saja dulu. Dicatat saja, bukan ngutang, tapi tidak jelas apa dicatat. Itu seandainya dia mengatakan sini catatannya. Tanggal 8 pestanya, nanti tanggal 10 baru saya bayar. Saya utang dulu, itu masih boleh. Tapi kalau bilang catat saja dulu, baru makanan itu dihidangkan. Makanya saya jarang makan itu di pesta pernikahan Pak. Karena gara-gara itu kan jadi masalah. Makanya memang makanan, biasa itu ikan, saya lebih memilih makan ikan daripada makan ayam. Karena ayam juga itu disembelih Pak jadi masalah. Kadang penjual ayam potong itu cuma lipat sayapnya, tarik kepalanya, baru dia tidak baca basmalah. Dia bilang 35.000 karena ada yang tanya. Ini kan begitu. Dia lipat kadunya itu baru orang bertanya berapa ini? 35.000 kalau itu. Ya sebelahnya itu 50. Dia menyembelih ini. Baru tidak baca basmalah. Itu kan jadi masalah. Ini sudah jam 5. Saya kira itu saja. Akhirul kalam. Wallahumma bi'ila aqwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.